Abang punya bukti. Sekarang abang minta saya. Saya tidak, hukum, Pak. saya bukan bicara hukumnya, tapi nggak boleh kayak gitu. Itu kan penertiban, saya yang perintahkan. Kapolres Bualemo, Gorontalo, AKBP Sigit Rahayudi terlibat cekcok dengan penambang ilegal Marten Basahur. Marten membantah peristiwa cekcok itu dikarenakan dirinya yang menolak penertiban adanya penambangan. Kabupaten Polres Bualemo nih, di mana saja? Di mana saja, Kapol? Bicara masalah tambang ilegal nih, Kapol. Di mana? Marten menyebut dirinya mendatangi Mapolres atas permintaan Kasat Reskrim Polres Bualemo. Justru dirinya mendapat perlakuan kasar dari Kapolres saat tiba di kantor. Dirinya menyebut kedatangan ke Mapolres untuk mempertanyakan surat perintah penertiban secara baik-baik. Namun dirinya tidak menduga mendapatkan perlakuan kasar dari Kapolres Bualemo. Bahkan Marten mempertanyakan penertiban tidak dilakukan ke semua usaha tambang emas ilegal di wilayah Bualemo. Jadi kronologinya awal mula sampai saya cekcok dengan Pak Kapolres Bualemo, itu awal mulanya Pak Kapolres Bualemo memerintahkan anggotanya Kasat Reskrim dengan anggotanya turun ke lokasi tambang. Turun itu saya juga tidak tahu tujuannya mereka itu penertiban atau memberikan himbauan. Tapi di dalam bukti-bukti yang saya pegang di lokasi, perintah Kapolres itu atas nama Kasat Reskrim itu dia turun mau penertiban. Terkait untuk lingkup Kabupaten Bualemo, Polres Bualemo itu di situ ada 2 titik lokasi tambang. Di situ kan yang bermain tambang ilegal menggunakan ekskavator kan bukan hanya saya sendiri. Di situ ada puluhan alat berat dan 2 titik lokasi. Yang di situ Kasat Reskrim turun ke tujuan pertama bawa ke lokasinya saya. Sesampainya Kasat Reskrim ke lokasinya saya dengan anggota dari Polres Bualemo, di situ mau penangkapan alat beratnya saya dengan anak-anak buahnya saya. Nah, di situ saya menanyakan, pengawasnya saya menanyakan bahwa Bapak bisa menunjukkan sprint, surat perintah tugas tidak? Kalau memang itu sesuai ikut SOP yang ada, saya sudah sampaikan ke anak buahnya saya dengan operatornya saya bahwa tetap harus kooperatif. Karena ini sesuai perintah. Tapi buktinya sampai di lapangan, minta surat sprintnya di Kasat Reskrim aja tidak ditunjukkan, bahkan tidak dikasih baca. Nah, di situ sempat saya ditelepon sama anggotanya saya, pengawasnya saya, dia telepon bahwa bos di sini ada Polres turun. Nah, saya telepon sama Pak Kasat Reskrim, saya bilang, Pak, kalau memang di situ Bapak turun sesuai aturan prosedur yang ada sprintnya, saya bisa baca dan bisa lihat, silakan Bapak tangkap polisi lain eksannya saya dan bawa anak buahnya saya kooperatif, saya akan datang hadir. Nah, di situ mereka tidak bisa menunjukkan sprintnya, dan di situ mereka pulang, dan sebelum pulang itu Kasat Reskrim sempat mengancam pengawasnya saya dan memaki-maki pengawasnya saya. Nah, setelah Kasat Reskrim pulang ke Polres, saya dari kota Gorontalo menujulah ke Polres Bualemo. Dengan tujuan itu dengan sangat kooperatif dengan baik menghadap kepada Kasat Reskrim karena atas panggilannya lewat via telepon, suruh menghadap. Setibanya saya di Polres Bualemo, saya bersama 2 rekan saya, salah satu itu saudara saya yang berinisial HS, ini saudara saya. Yang kedua itu adalah pengacaranya saya yang dipikir sama Pak Kapolres bahwa saya membawa 2 anggota. Ternyata tidak ada, yang salah satunya itu adalah saudara saya, yang satu itu pengacara kuasa hukumnya saya. Nah, kami bertiga masuk ke Polres Bualemo dan di situ kami sangat kooperatif, datang ikut aturan prosedur yang ada. Saya turun dari mobil, saya masuk dan saya menanyakan bahwa ada Pak Kasat Reskrim apa tidak. Saya Pak Martin yang tadi Pak Kasat Reskrim dengan anggota turun ke lokasi tambang tersebut. Nah, di situ saya duduk sekitar 3-5 menit. Kanit Buser bilang bahwa Pak Kasat Reskrim lagi pertemuan di dalam ruangannya Pak Kapolres dengan Pak Kapolres. Saya disuruh tunggu. Dengan jeda waktu 3-5 menit, tiba-tiba Pak Kapolres dan Pak Kasat Reskrim keluar. Nah, di situ pas Pak Kapolres keluar, saya berdiri dan menyalin tangannya Pak Kapolres. Saya sebut bahwa namanya saya Pak Martin. Dan saya duduk lagi kembali, saya menunggu bahwa saya dipersilakan untuk masuk ke ruangan untuk membicarakan terkait persoalan tadi anggotanya turun. Tapi tiba-tiba sebelum saya dipersilakan masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba Pak Kapolres menginjak kakinya saya, menginjak kakinya saya. Tapi saya sempat menghindar. Tiba-tiba pengacaranya saya langsung berdiri, karena sudah lihat karena perilaku Kapolres ini sudah anarkis. Tiba-tiba pengacara saya ambil HP langsung video. Nah, disitulah
sudah berargumen. Berargumen itu saya juga masih dengan nada yang rendah bahwa saya menanyakan, Pak, saya datang sini dengan kooperatif. Kalau memang betul tadi perintah atas anak buahnya Bapak turun ke Satreskrim dengan anggota ke lokasinya saya bisa tidak melihat sprintnya. Kalau memang betul, silakan Bapak tangkap. Nah, di situ sudah berargumen dengan nada-nada tinggi. Kapolres sudah dengan membentak-bentak, kasari saya di situ. Akhirnya sempat ribut dengan video yang sudah beredar. Yang saya mau perlu tegaskan bahwa buat Kapolres Bawalemo bersama Kasat Reskrim dan khususnya buat jajaran Polda, Kapolda terkhususnya, tambang ilegal yang beredar di Kabupaten Bawalemo, Provinsi Gorontalo, bukan hanya saya sendiri. Kalau mau penertiban, mau memberantas tambang ilegal yang ada di Kabupaten Bawalemo, Provinsi Gorontalo, berantas semuanya. Jangan tebang pilih. Jangan tebang pilih. Tidak ada di sini diistimewakan. Ini yang beredar, isu-isu beredar di lapangan bahwa di sini ada anaknya Kapolda bermain. Di sini ada beberapa oknum-oknum pejabat Polda membackup tambang ilegal. Dan saya punya bukti-bukti semua yang saya pegang. Maka itu saya keberatan bahwa saya siap ditangkap, saya siap diproses hukum terkait tambang ilegal. Tapi wilayah tambang ilegal khusus Provinsi Gorontalo, 2 kabupaten, khususnya Kabupaten Bawalemo dan Kabupaten Pohuwato, itu ratusan alat berat yang bermain. Saya rasa bahwa Kapolda dan Kapolres ini bisa melihat lah. Karena tambang ilegal tambang emas ilegal yang bermain di Provinsi Gorontalo ini beda kayak di Papua. Kalau di Papua itu bermain di dalam hutan. Itu aksesnya untuk kita mau cari tahu itu pakai helikopter. Sedangkan untuk tambang ilegal di Provinsi Gorontalo menggunakan mobil, bahkan di belakang Polsektur, belakang puskesmas, kantor camat itu menggunakan ekskavator yang lebih bahaya di pinggiran rumah-rumah masyarakat. Yang anehnya oknum anggota polisi yang bermain pun, yang ada kerja pengusaha tambang yang ada kerja di belakang polsek, belakang rumah sakit, belakang kantor kecamatan, tidak dihentikan, tidak ditertibkan. Tunggu, tangkap Pak, hah? Jangan minta saya. Dulu ini Kabupaten Polres Bawalemo nih di mana saja? Di mana saja kamu bicara masalah tambang ilegal? Sebelumnya, jajaran Polres Bawalemo menertibkan aktivitas penambangan ilegal di wilayah itu pada Selasa 3 Juni 2025. Penertiban dilakukan menyusul laporan masyarakat yang resah adanya alat berat berupa ekskavator di lokasi pertambangan. Dikhawatirkan aktivitas penambang dapat mencemarkan sungai hingga potensi risiko banjir. Anggota semuanya, tangkap itu semuanya, tangkap. Dulu ini Buatkan sepertinya. Buatkan saya tunggu. Perintah saya. Saya tunggu. Tangkap Pak, hah? Jangan minta saya. Dulu ini Kabupaten Polres Bawalemo nih di mana saja? Di mana saja kamu bicara masalah tambang ilegal nih kamu? Di mana? Saya tanya.